Langsung. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 izinkan kami mempresentasikan mengenai reaktualisasi Pancasila untuk mata kuliah Pancasila. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dia Fadila, NIM 059. Lalu ada rekan saya, Saya Aryo Ahmad Ismail, Aryo Achmat Ismail, NIM NIM 064. 064. Eh, Oke, langsung saja. ya. Ini siapa ini? Sebelumnya, kami mendefinisikan reaktualisasi menurut KBBI, yaitu adalah proses, cara, perbuatan, mengaktualisasikan kembali penyegaran dan pembaruan nilai-nilai kehidupan masyarakat. Next. Dalam konteks reaktualisasi Pancasila, kita bisa memahami dengan mengimplementasikan dasar negara dalam kehidupan bermasyarakat. Lanjut. 4 pilar kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu ada Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, lalu ada Bhinneka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai panduan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Lalu ada multikulturalisme antara nasionalis dan globalisme. Multi artinya banyak, sedangkan kulturalisme artinya aliran atau ideologi budaya. Multikulturalisme berarti pandangan yang mengakomodasi banyak aliran atau ideologi budaya. Multikulturalisme mengkonsepkan pandangan terhadap keanekaragaman kehidupan di dunia, ataupun kebijakan kebudayaan yang menekankan tentang penerimaan terhadap adanya keragaman dan berbagai macam budaya di dalam realitas masyarakat, menyangkut nilai-nilai sistem sosial, praktik budaya, adat kebiasaan, dan filosofi politik yang dianut dalam konteks tertentu. Multikulturalisme tidak bertujuan untuk menciptakan keseragaman ala monisme ataupun penciptaan budaya universitas ala pluralisme. Multikulturalisme lebih maju dari monisme dan pluralisme. Indonesia patut menerapkan filosofi multikulturalisme karena Indonesia sungguh kaya akan perbedaan. Indonesia berbeda dalam aspek etnis, budaya, agama, dan ras. Ini semuanya terjadi karena negeri kita memiliki kondisi geografis, iklim, dan lingkungan alam yang berbeda-beda. Jawa beda dengan Sumatera, Kalimantan beda dengan Sulawesi, Papua beda dengan Jawa, Flores beda dengan Sumatera, dan seterusnya. Semuanya ini memungkinkan suku etnis di Indonesia berbeda dalam dimensi sosio-budaya. Multikulturalisme perlu terus disadari, dihayati, dan diperjuangkan dalam praksis hidup harian Indonesia menuju kebaikan bersama sebagai negara bangsa. Ya. Namun, akibat arus globalisasi yang tidak seimbang dan ketidakmampuan dalam memfilter budaya yang datang dari luar, menjadi salah satu faktor penyebab pudarnya jati diri dari masyarakat multikultural. Sangat minim dan banyak dilupakan demi kepuasan diri sendiri atas kepentingan pribadi. Perpecahan di antara umat manusia semakin bertambah banyak jika tidak ada solidaritas yang dimulai dari dalam diri. Penyebab adanya kemerosotan moral yang terjadi pada milenial, hal ini diakibatkan karena kebebasan mereka dalam berpikir tanpa dilandasi dengan adanya norma dan etika agama yang memadai. Oleh sebab itu, adil serta berintegritas merupakan tanggung jawab kita bersama sebagai warga negara agar dapat mewujudkan bangsa yang berasaskan Pancasila, serta asas ketimuran yang sesuai dengan latar belakang Indonesia. Untuk itu, diharapkan dengan adanya warga Indonesia yang saling bersinergi satu sama lain, perbaikan moral ini akan menghasilkan peningkatan yang semakin baik. Dengan demikian, maka bangsa Indonesia akan kembali menjadi bangsa yang beradab yang diharapkan dapat mengarahkan menjadi bangsa yang maju serta mapan di kemudian hari. Pancasila sebagai solusi permasalahan bangsa. Berbicara persoalan Indonesia tidak dapat dilepaskan dari status Pancasila sebagai dasar negara dan dasar falsafah bangsa. Sebagai dasar negara, Pancasila harus diposisikan sebagai azas dalam pengelolaan negara. Berikut contoh isu untuk penerapan Pancasila sebagai solusi. Yang pertama ada politik identitas. Politik identitas adalah suatu kegiatan politik yang memanfaatkan suatu kesamaan yang dimiliki sekelompok orang tertentu. Politik identitas ini dapat menaikkan elektabilitas seorang dan dapat
menjatuhkan lawan politiknya. Salah satu bentuknya yang sering kita saksikan di media massa adalah perebutan kekuasaan dengan menggunakan isu SARA. Contoh kasus dari politik identitas yang terjadi yang terjadi di Indonesia adalah kasus Ahok saat menjelang pemilihan gubernur DKI Jakarta, di mana ia dikenakan sanksi hukuman penjara karena dituding melakukan penistaan agama. Padahal video ketika ia sedang berorasi diedit oleh pihak tertentu. Pidatonya itu menimbulkan protes, padahal di saat bersamaan ia sedang bersaing dengan Anies Baswedan dalam pemilu gubernur DKI Jakarta. Selain agama, ideologi dan Pancasila pun bisa dijadikan sebagai sebuah komoditas untuk dijual demi perebutan suara. Contohnya seperti mengaku nasionalis karena berasal dari Partai Anak Bung Karno, menuduh sebagai bagian dari organisasi yang dilarang, mengaku sebagai Pancasilais dengan anti asing dan sebagainya. Peran Pancasila dalam menyelesaikan isu kebangsaan tersebut ada dalam sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Menurut saya, politik identitas ini berpotensi memecah belah bangsa Indonesia yang mana tidak sesuai dengan sila ketiga. Peran Pancasila dalam hal ini adalah sebagai alat penuntun hidup berkebangsaan agar bangsa ini dapat benar-benar seperti apa yang dicita-citakan. Lalu yang kedua ada peran media. Tidak kalah penting, peran media sebagai alat untuk menyebarluaskan berita-berita terkini dapat dikatakan sangat penting karena dapat menjadikan bangsa ini ke arah positif maupun negatif. Lewat berita yang mereka sebarkan ke masyarakat luas, peran media di sini menurut saya akan sangat bisa mempengaruhi pola pikir masyarakat. Kebanyakan karena bila media sudah menyebarkan hoax seperti yang sudah saya sebutkan, maka ini jelas akan menggiring opini masyarakat ke arah yang negatif dan dapat memecah belah masyarakat. Media mainstream hari ini dimiliki oleh para pemegang kekuasaan nasional. Peran Pancasila dalam menyelesaikan penyalahgunaan peran media adalah sebagai landasan hukum yang kuat untuk menegaskan bahwa hoak dapat merusak persatuan bangsa kita. Kita dapat kembali lagi ke sila ketiga yaitu persatuan Indonesia. Lalu yang terakhir ada intoleransi. Intoleransi merupakan hal yang sering terjadi di masyarakat. Persoalan intoleransi bisa menyangkut agama, ras, ideologi, dan di antara lain-lainnya. Antara nasionalis dan Pancasila, Islam dengan Kristen, pribumi dengan Cina, lokal dengan asing, dan lain-lain. Intoleransi yang didasari dari diskriminasi ini semakin lama semakin tidak terkendali. Intoleransi ini terkait dengan mengikisnya rasa nasionalisme. Jika dikaitkan dengan Pancasila, terutama masalah intoleransi agama, kita dapat memetik jawabannya dari sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Esa di sini bukan berarti tunggal, melainkan berbudaya yang dimaksud adalah masyarakat yang hidup tanpa adanya egoisme agama, bukan agama yang diserukan, tapi ketuhanan. Oke, Oke, sekian video pembelajaran dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan perkataan maupun perbuatan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.